Oke guys, welcome back to my channel di channel Yoli Musik. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah mikrofon ya teman-teman, yang dimana namanya itu adalah mikrofon Rode. Jadi untuk fungsi dari mikrofon Rode ini adalah untuk perekaman suara dan yang lainnya ya teman-teman. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Yuli Musik teman-teman. Dan jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang apa itu mikrofon Rode. Nah guys, jadi di sini untuk mikrofon Rode-nya bentuknya seperti ini ya. Dan di sini saya bakal menjelaskan dulu apa itu mikrofon Rode. Nah, mikrofon Rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang dimana memiliki fungsi sebagai alat perekam suara teman-teman. Penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke juga teman-teman. Nah, jadi fungsinya seperti itu, sangat beragam banget fungsinya. Tentunya yang pastinya ini dapat digunakan untuk merekam suara kita lebih jernih ya teman-teman. Intinya seperti itu ya untuk fungsi dari si dari si mikrofon Rode ini. Kemudian di sini ada juga untuk mikrofon Rode ini merupakan mikrofon dengan record layer suspension system yang dimana dapat kita koneksikan langsung ke kamera DSLR kita teman-teman. Dan tidak hanya di kamera DSLR, di handphone kita juga bisa kita koneksikan untuk si mikrofon Rode ini teman-teman, agar mendapatkan hasil suara yang lebih jernih lagi. Dan mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi ya teman-teman. Kemudian dilengkapi dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi kamera teman-teman. Hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera, dan bahkan pada pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang. Dan dibekali dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt teman-teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan untuk harga dari satu mikrofon ini adalah di 1.400.000 teman-teman. Jadi budget yang kalian perlukan itu adalah di 1.500.000 teman-teman. Nah, dengan budget di 1,5 juta kalian sudah mendapatkan satu buah mikrofon Rode yang sangat fungsional ini, dan tentunya untuk mendapatkan suara yang lebih jernih dan juga lebih jelas juga teman-teman dalam perekaman audio video kalian. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk spesifikasinya, yaitu frekuensi range-nya itu adalah 40 sampai 20.000 Hz teman-teman. Kemudian di sini output impedance-nya adalah 200 ohms. Dan untuk maksimum SPL-nya itu adalah di 134 dB SPL dan 1 kHz 1% THD into 1K load. Kemudian untuk sensitivity-nya adalah min 38.0 dB RE 1 volt Pascal 12.60 mV 94 dB SPL teman-teman. Kemudian equivalent noise levelnya itu adalah E-weighted 20 dB min A teman-teman. Nah, jadi di sini untuk spesifikasinya itu lumayan ribet banget ya kalau disebutin dengan ngomong seperti ini. Dan yang info lebih jelasnya bisa kalian kunjungi saja langsung untuk si website mikrofon Rode ini teman-teman ya, agar tidak salah informasi. Kemudian saya bakalan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian di mikrofon Rode ini. Dan yang pertama kita bakalan membahas dari yang ujung sini yang lonjong seperti ini ya. Nah, ini bisa kita tarik seperti ini. Nah, kemudian ini adalah sebuah spons ya teman-teman. Hanya spons yang dimana ukurannya itu lumayan tebal di ketebalan 2,5 cm teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat cat Rode seperti ini, yaitu untuk si namanya, yaitu brandingnya seperti ini ya, Rode. Kemudian di sini juga lumayan halus juga untuk bagian di sininya.
di bagian luarnya. Dan di sini fungsinya ini adalah untuk peredam teman-teman, sebagai peredam. Nah, buat kalian belum mengetahui apa itu peredam, nah peredam itu adalah di mana alat atau spons ini dapat digunakan untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising seperti angin tidak masuk ke audio kita teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi audio yang ditangkap atau suara yang ditangkap itu adalah suara kita saja teman-teman. Jadi terdengar lebih jernih dan juga terdengar lebih jelas dan juga keras teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk fungsi dari si mikrofon Rode ini sendiri. Dan ini juga lumayan panjang banget ya, menyesuaikan dengan di bagian sininya nih. Dan untuk ukurannya juga lumayan besar banget. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh dulu, dan ini dia untuk di bagian mikrofonnya. Nah, di sini terdapat lubang-lubang seperti ini teman-teman. Lubang-lubang seperti ini tidak hanya di depan, dan di sini juga ada di bagian belakangnya sini. Kemudian di sini ada untuk jaring kawat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini fungsinya adalah untuk menangkap suara lebih jelas lagi ya teman-teman. Tentunya ini dibuat lubang-lubang seperti ini dan ditambah lagi dengan sebuah peredam ini ya teman-teman. Maka suara yang dihasilkan sudah sangat maksimal dan super duper bagus tentunya teman-teman ya. Nah, jadi mikrofon Rode itu fungsinya itu adalah untuk menjernihkan suara kita ketika membuat video dan juga memperjelas intonasi suara kita juga ya teman-teman, agar lebih detail juga apa yang kita ucapkan terdengar di videonya. Nah, tidak hanya di kamera DSLR, di handphone juga kita bisa gunakan teman-teman. Nah, dengan kabel melingkar seperti ini dan juga jack 3,5 mm. Ini tidak hanya di kamera DSLR ya, tentunya kita bisa gunakan di Android ataupun handphone kita teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian selanjutnya yaitu bagian atas ini. Nah, untuk bagian atas ini, nah bisa kita dorong seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia untuk bagian dalam sini, yaitu baterai yang digunakan adalah baterai kotak seperti ini, tidak seperti baterai jam pada umumnya ya. Ini baterai kotak dan ini harganya di atas 30 ribuan kalau nggak salah, 32 atau 35.000, saya juga lupa ya. Dan ini bisa kita temukan di supermarket ataupun minimarket terdekat di rumah kalian. Nah, seperti itu. Kita bisa tutup lagi seperti ini. Nah, jika sudah bunyi seperti itu maka sudah tertutup rapat. Dan di sini juga cara menghidupkannya itu adalah dengan cara ini, kita tarik ke atas saja teman-teman. Dan seperti ini. Nah, jika ini berwarna hijau seperti ini berarti baterainya itu masih fit atau masih dapat digunakan banget ya teman, atau dalam kondisi prima. Dan jika berwarna merah maka baterai yang ada di dalam sini harus diganti teman-teman. Nah, seperti itu ya, karena itu sudah menandakan drop ataupun baterainya sudah tidak layak digunakan lagi. Seperti itu. Dan kemudian di sini ketika kita menggunakan mikrofon Rode ini untuk merekam audio video kita, ketika kita dikoneksikan ini ke handphone ataupun kamera DSLR, nah ketika kita sudah siap akan merekam, ini harus siap dihidupkan teman, hidupkan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dikoneksikan ya, kita sudah masukkan, kemudian ingin merekam, ini harus dihidupkan dulu. Karena jika tidak dihidupkan maka audionya tidak bakalan masuk teman-teman, atau mikrofonnya tidak berguna sama sekali gitu. Nah, jadi harus dihidupkan dulu untuk di bagian tombol power dari si mikrofon Rode ini teman-teman. Nah, dengan begitu maka kamera dan juga mikrofon Rode saling koneksi dan mendapatkan hasil suara yang lumayan bagus dan sangat berkualitas lah untuk audionya. Kemudian di sini juga ada penyangga seperti ini, dan ini bisa kita gunakan untuk di bagian tripod bagian bawah teman-teman, seperti ini ya, agar dia bisa diam seperti ini.
Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada juga untuk kamera Bipro. Nah, untuk kamera Bipro ini namanya adalah Brica Bipro 5 Alpha Edition 4K Mark IIs, teman-teman. Nah, jadi untuk kamera Bipro ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru yang akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang, teman-teman. Nah, jadi ketika kita menggunakan resolusi yang besar atau 4K atau Full HD ya istilahnya. Jadi semakin besar resolusi yang kita gunakan atau semakin HD hasil dari rekaman videonya, maka semakin besar juga atau semakin cepat habis juga untuk penyimpanannya, teman-teman. Nah, seperti itu untuk resolusi 4K-nya gitu ya. Jadi semakin besar resolusinya, maka semakin banyak juga memakan memori kalian atau penyimpanannya. Kemudian di sini juga ada dual LCD screen ya. Yang pertama di sini memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan juga layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci, teman-teman. Yang berfungsi untuk mempermudahkan dalam pengambilan foto dan video kalian, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan mikrofon port yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon, berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara video, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga untuk LCD bagian belakang sini untuk memonitoring ketika kita sebelum memotret video ataupun foto, teman-teman. Dan kita juga bisa ngecek hasil videonya dari sini dan juga hasil fotonya dari sini. Kemudian di sini selain untuk mikrofon eksternal, di sini juga ada untuk USB, ada untuk HDMI dan juga ada untuk microscard atau memory card-nya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk lensanya ini cocok banget untuk kalian yang penyuka panorama ya, karena di sini mirip seperti lens eye. Dan untuk kecekungan atau cembungnya seperti itu yaitu di 170 derajat, teman-teman. Jadi lumayan banget untuk cekungnya ya. Pasti kelihatan hasil fotonya menyeluruh seperti itu. Kemudian di sini juga untuk tombolnya ada 4 tombol, 1, 2, 3, 4. Ada tombol wifi di bagian atas ini, ada juga tombol power on off-nya. Di sini ada untuk memilih atas dan bawah, teman-teman. Kemudian di sini juga ada control view and share with wifi. Nah, ini dapat banget kita koneksikan ke ke handphone kita, teman-teman, dengan satu syarat yaitu mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu. Nah, dengan cara begitu kita dapat mengkoneksikan ini ke handphone kita, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada baterainya. Untuk baterainya ini yaitu namanya adalah Li-ion baterai, yang dimana tulisannya ada Li-ion baterai. Dan daya tahannya itu adalah sampai 1000 mAh, teman-teman. Jadi dengan barang yang lumayan kecil seperti ini, daya tahannya sudah sangat bagus, teman-teman, yaitu sampai 5000 mAh. Nah, bisa kita masukkan lagi. Dan di sini juga kita mendapatkan casing waterproof seperti ini ya, yang bisa kita gunakan untuk nyelam sampai kedalaman 40 meter. Dan untuk Bipro ini juga mendapatkan fitur atau mode photo burst, yang dimana memiliki mode photo burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan, teman-teman. Nah, jadi lumayan sangat fungsional banget ya. Jika kita sekali jepret saja kita dapat dapatkan 10 foto dengan berganti pose. Nah, di sini untuk casing waterproofnya itu terbuat dari plastik, karet dan juga ada besi-besi seperti ini. Ada 4 tombol juga. Dan di sini kita bisa masukkan seperti ini. Kemudian di sini untuk karetnya ini berfungsi untuk menyangga si Bipro-nya agar tidak berontak dan juga tidak menyebabkan lecet pada bagian LCD belakangnya. Dan di sini juga terdapat karet putih seperti ini, yaitu untuk
mendorong udara seperti ini. Kemudian kita tinggal kunci saja. Nah, dan kamera siap untuk digunakan menyelam, teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga kita mendapatkan semacam tongkat ya, teman-teman, atau tongses. Dan di sini ada strapsnya untuk pegangan di jari kita. Seperti ini. Bisa kita pasang lagi, dan ini bisa kita pegang seperti ini. Dan kita juga bisa memasukkan ininya, teman-teman, ke dalam sini. Dan kita masukkan, kita tinggal eratkan saja seperti ini. Dan kamera pun bakalan siap digunakan, teman-teman. Nah, tinggal kita putar sesuaikan saja seperti ini. Tinggal kita membuat vlog dan juga membuat opening saja, ini sudah dapat digunakan. Nah, jadi untuk harga dari satu Bipro ini adalah di 1.290.000-an ya, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan hasil atau barang yang sudah berkualitas dan bagus seperti ini. Nah guys, jadi di sini untuk mikrofon rodenya bentuknya seperti ini ya. Dan di sini saya bakal menjelaskan dulu apa itu mikrofon rode. Nah, mikrofon rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang dimana memiliki fungsi sebagai alat perekam suara, teman-teman. Penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke juga, teman-teman. Nah, jadi fungsinya seperti itu, sangat beragam banget fungsinya tentunya, yang pastinya ini dapat digunakan untuk merekam suara kita lebih jernih ya, teman-teman. Intinya seperti itu ya untuk fungsi dari si Bipro ini. Dari si mikrofon rode ini. Kemudian di sini ada juga untuk mikrofon rode ini merupakan mikrofon dengan record layer suspension system yang dimana dapat kita koneksikan langsung ke kamera DSLR kita, teman-teman. Dan tidak hanya di kamera DSLR, di handphone kita juga bisa kita koneksikan untuk si mikrofon rode ini, teman-teman, agar mendapatkan hasil suara yang lebih jernih lagi. Dan mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus rode untuk menangkap audio yang tinggi ya, teman-teman. Kemudian dilengkapi dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi kamera, teman-teman. Hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera dan bahkan pada pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang. Dan dibekali dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt, teman-teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan untuk harga dari satu mikrofon ini adalah di 1.400.000-an, teman-teman. Jadi budget yang kalian perlukan itu adalah di 1.500.000, teman-teman. Nah, dengan budget di 1,5 juta kalian sudah mendapatkan satu buah mikrofon rode yang sangat fungsional ini, dan tentunya untuk mendapatkan suara yang lebih jernih dan juga lebih jelas juga, teman-teman, dalam perekaman audio video kalian. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk spesifikasinya yaitu frekuensi range-nya itu adalah 40 sampai 20.000 Hz, teman-teman. Kemudian di sini output impedance-nya adalah 200 ohms. Dan untuk maksimum SPL-nya itu adalah di 134 dB SPL dan 1 kHz 1% THD into 1K load. Kemudian untuk sensitivity-nya adalah min 38.0 dB RE 1 volt Pascal 12.60 MV 94 dB SPL, teman-teman. Kemudian equivalent noise levelnya itu adalah E-weighted 20 dB min A, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk spesifikasinya itu lumayan ribet banget ya kalau disebutin dengan ngomong seperti ini. Dan yang info lebih jelasnya bisa kalian kunjungi saja langsung untuk si website mikrofon rode ini, teman-teman ya, agar tidak salah informasi. Kemudian saya bakalan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian di mikrofon rode ini. Dan yang pertama kita bakalan membahas dari yang ujung sini yang lonjong seperti ini ya. Nah, ini bisa kita tarik seperti ini.
Nah, kemudian ini adalah sebuah spons ya teman, hanya spons yang dimana ukurannya itu lumayan tebal di ketebalan 2,5 cm teman ya. Dan di sini juga terdapat cat Rode seperti ini, yaitu untuk si namanya, yaitu brandingnya seperti ini ya, Rode. Kemudian di sini juga lumayan halus juga untuk bagian di sininya, di bagian luarnya. Dan di sini fungsinya ini adalah untuk peredam teman-teman, sebagai peredam. Nah, buat kalian belum mengetahui apa itu peredam, nah peredam itu adalah di mana alat atau spons ini dapat digunakan untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising seperti angin tidak masuk ke audio kita teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi audio yang ditangkap atau suara yang ditangkap itu adalah suara kita saja teman-teman. Jadi terdengar lebih jernih dan juga terdengar lebih jelas dan juga keras teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk fungsi dari si mikrofon Rode ini sendiri. Dan ini juga lumayan panjang banget ya, menyesuaikan dengan di bagian sininya nih. Dan untuk ukurannya juga lumayan besar banget, seperti ini. Kemudian kita taruh dulu, dan ini dia untuk di bagian mikrofonnya. Nah, di sini terdapat lubang-lubang seperti ini teman-teman. Lubang-lubang seperti ini tidak hanya di depan, dan di sini juga ada di bagian belakangnya sini. Kemudian di sini ada untuk jaring kawat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini fungsinya adalah untuk menangkap suara lebih jelas lagi ya teman-teman. Tentunya ini dibuat lubang-lubang seperti ini dan ditambah lagi dengan sebuah peredam ini ya teman-teman. Maka suara yang dihasilkan sudah sangat maksimal dan super duper bagus tentunya teman-teman ya. Nah, jadi mikrofon Rode itu fungsinya itu adalah untuk menjernihkan suara kita ketika membuat video dan juga memperjelas intonasi suara kita juga ya teman-teman, agar lebih detail juga apa yang kita ucapkan terdengar di videonya. Nah, tidak hanya di kamera DSLR, di handphone juga kita bisa gunakan teman-teman. Nah, dengan kabel melingkar seperti ini dan juga jack 3,5 mm. Ini tidak hanya di kamera DSLR ya, tentunya kita bisa gunakan di Android ataupun handphone kita teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian selanjutnya yaitu bagian atas ini. Nah, untuk bagian atas ini, nah bisa kita dorong seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia untuk bagian dalam sini, yaitu baterai yang digunakan adalah baterai kotak seperti ini, tidak seperti baterai jam pada umumnya ya. Ini baterai kotak dan ini harganya di atas 30 ribuan kalau nggak salah, 32 atau 35 ribu, saya juga lupa ya. Dan ini bisa kita temukan di supermarket ataupun minimarket terdekat di rumah kalian. Nah, seperti itu. Kita bisa tutup lagi seperti ini. Nah, jika sudah bunyi seperti itu maka sudah tertutup rapat. Dan di sini juga cara menghidupkannya itu adalah dengan cara ini, kita tarik ke atas saja teman-teman. Dan seperti ini. Nah, jika ini berwarna hijau seperti ini berarti baterainya itu masih fit atau masih dapat digunakan banget ya teman, atau dalam kondisi prima. Dan jika berwarna merah maka baterai yang ada di dalam sini harus diganti teman-teman. Nah, seperti itu ya, karena itu sudah menandakan drop ataupun baterainya sudah tidak layak digunakan lagi. Seperti itu. Dan kemudian di sini ketika kita menggunakan mikrofon Rode ini untuk merekam audio video kita, ketika kita dikoneksikan ini ke handphone ataupun kamera DSLR, nah ketika kita sudah siap akan merekam, ini harus siap dihidupkan teman, hidupkan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dikoneksikan ya, kita sudah masukkan, kemudian ingin merekam, ini harus dihidupkan dulu. Karena jika tidak dihidupkan maka audionya tidak bakalan masuk teman-teman, atau mikrofonnya tidak berguna sama sekali gitu.
Nah, jadi harus dihidupkan dulu untuk di bagian tombol power dari si mikrofon Rode ini, teman-teman. Nah, dengan begitu maka kamera dan juga mikrofon Rode saling koneksi dan mendapatkan hasil suara yang lumayan bagus dan ya sangat berkualitas lah untuk audionya. Kemudian di sini juga ada penyangga seperti ini, dan ini bisa kita gunakan untuk di bagian tripod bagian bawah, teman-teman. Seperti ini ya, agar dia bisa diam seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada juga untuk kamera Bipro. Nah, untuk kamera Bipro ini namanya adalah Brica Bipro 5 Alpha Edition 4K Mark IIs, teman-teman. Nah, jadi untuk kamera Bipro ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru yang akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang, teman-teman. Nah, jadi ketika kita menggunakan resolusi yang besar atau 4K atau Full HD ya istilahnya. Jadi semakin besar resolusi yang kita gunakan atau semakin HD hasil dari rekaman videonya, maka semakin besar juga atau semakin cepat habis juga untuk penyimpanannya, teman-teman. Nah, seperti itu untuk resolusi 4K-nya gitu ya. Jadi semakin besar resolusinya, maka semakin banyak juga memakan memori kalian atau penyimpanannya. Kemudian di sini juga ada dual LCD screen ya. Yang pertama di sini memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan juga layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci, teman-teman. Yang berfungsi untuk mempermudahkan dalam pengambilan foto dan video kalian, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan mikrofon port yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon, berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara video, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga untuk LCD bagian belakang sini untuk memonitoring ketika kita sebelum memotret video ataupun foto, teman-teman. Dan kita juga bisa ngecek hasil videonya dari sini dan juga hasil fotonya dari sini. Kemudian di sini selain untuk mikrofon eksternal, di sini juga ada untuk USB, ada untuk HDMI dan juga ada untuk microscard atau memory card-nya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk lensanya ini cocok banget untuk kalian yang penyuka panorama ya, karena di sini mirip seperti lens eye. Dan untuk kecekungan atau cembungnya seperti itu yaitu di 170 derajat, teman-teman. Jadi lumayan banget untuk cekungnya ya. Pasti kelihatan hasil fotonya menyeluruh seperti itu. Kemudian di sini juga untuk tombolnya ada 4 tombol, 1, 2, 3, 4. Ada tombol WiFi di bagian atas ini, ada juga tombol power on off-nya. Di sini ada untuk memilih atas dan bawah, teman-teman. Kemudian di sini juga ada control view and share with WiFi. Nah, ini dapat banget kita koneksikan ke ke handphone kita, teman-teman, dengan satu syarat yaitu mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu. Nah, dengan cara begitu kita dapat mengkoneksikan ini ke handphone kita, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada baterainya. Untuk baterainya ini yaitu namanya adalah Li-ion baterai, yang dimana tulisannya ada Li-ion baterai. Dan daya tahannya itu adalah sampai 1000 mAh, teman-teman. Jadi dengan barang yang lumayan kecil seperti ini, daya tahannya sudah sangat bagus, teman-teman, yaitu sampai 5000 mAh. Nah, bisa kita masukkan lagi. Dan di sini juga kita mendapatkan casing waterproof seperti ini ya, yang bisa kita gunakan untuk nyelam sampai kedalaman 40 meter. Dan untuk Bipro ini juga mendapatkan fitur atau mode photo burst, yang dimana memiliki mode photo burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan, teman-teman.
Nah, jadi lumayan sangat fungsional banget ya. Tinggal kita sekali jepret saja kita dapatkan 10 foto dengan berganti pose. Nah, di sini untuk casing waterproofnya itu terbuat dari plastik, karet dan juga ada besi-besi sepertinya. Ada 4 tombol juga. Dan di sini kita bisa masukkan seperti ini. Kemudian di sini untuk karetnya ini berfungsi untuk menyangga si Bipro-nya agar tidak berontak dan juga tidak menyebabkan lecet pada bagian LCD belakangnya. Dan di sini juga terdapat karet putih seperti ini, yaitu untuk mendorong udara seperti ini. Kemudian kita tinggal kunci saja. Nah, dan kamera siap untuk digunakan menyelam, teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga kita mendapatkan semacam tongkat ya, teman-teman, atau tongses. Dan di sini ada strapsnya untuk pegangan di jari kita. Seperti ini. Bisa kita pasang lagi dan ini bisa kita pegang seperti ini. Dan kita juga bisa memasukkan ininya, teman-teman, ke dalam sini. Dan kita masukkan, kita tinggal eratkan saja seperti ini. Dan kamera pun bakalan siap digunakan, teman-teman. Nah, tinggal kita putar sesuaikan saja seperti ini. Tinggal kita membuat vlog dan juga membuat opening saja, ini sudah dapat digunakan. Nah, jadi untuk harga dari satu Bipro ini adalah di 1.290.000-an ya, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan hasil atau barang yang sudah berkualitas dan bagus seperti ini. Nah guys, jadi di sini untuk mikrofon rodenya bentuknya seperti ini ya. Dan di sini saya bakal menjelaskan dulu apa itu mikrofon rode. Nah, mikrofon rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang dimana memiliki fungsi sebagai alat perekam suara, teman-teman. Penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke juga, teman-teman. Nah, jadi fungsinya seperti itu, sangat beragam banget fungsinya. Tentunya yang pastinya ini dapat digunakan untuk merekam suara kita lebih jernih ya, teman-teman. Intinya seperti itu ya untuk fungsi dari si Bipro ini. Dari si mikrofon rode ini. Kemudian di sini ada juga untuk mikrofon rode ini merupakan mikrofon dengan record layer suspension system yang dimana dapat kita koneksikan langsung ke kamera DSLR kita, teman-teman. Dan tidak hanya di kamera DSLR, di handphone kita juga bisa kita koneksikan untuk si mikrofon rode ini, teman-teman, agar mendapatkan hasil suara yang lebih jernih lagi. Dan mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus rode untuk menangkap audio yang tinggi ya, teman-teman. Kemudian dilengkapi dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi kamera, teman-teman. Hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera dan bahkan pada pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang. Dan dibekali dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt, teman-teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan untuk harga dari satu mikrofon ini adalah di 1.400.000-an, teman-teman. Jadi budget yang kalian perlukan itu adalah di 1.500.000, teman-teman. Nah, dengan budget di 1,5 juta kalian sudah mendapatkan satu buah mikrofon rode yang sangat fungsional ini, dan tentunya untuk mendapatkan suara yang lebih jernih dan juga lebih jelas juga, teman-teman, dalam perekaman audio video kalian. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk spesifikasinya yaitu frekuensi range-nya itu adalah 40 sampai 20.000 Hz, teman-teman. Kemudian di sini output impedance-nya adalah 200 ohms. Dan untuk maksimum SPL-nya itu adalah di 134 dB SPL dan 1 kHz 1% THD into 1K load. Kemudian untuk sensitivity-nya adalah min 38.0 dB RE 1 volt Pascal 12.60 MV 94 dB SPL, teman-teman. Kemudian equivalent noise levelnya itu adalah E weighted 20 dB min A, teman-teman.
Nah, jadi di sini untuk spesifikasinya itu lumayan ribet banget ya kalau disebutin dengan ngomong seperti ini. Dan yang info lebih jelasnya bisa kalian kunjungi saja langsung untuk si website mikrofon Rode ini teman-teman ya, agar tidak salah informasi. Kemudian saya bakalan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian di mikrofon Rode ini. Dan yang pertama kita bakalan membahas dari yang ujung sini yang lonjong seperti ini ya. Nah, ini bisa kita tarik seperti ini. Nah, kemudian ini adalah sebuah spons ya teman-teman. Hanya spons yang dimana ukurannya itu lumayan tebal di ketebalan 2,5 cm teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat cat Rode seperti ini, yaitu untuk si namanya, yaitu brandingnya seperti ini ya, Rode. Kemudian di sini juga lumayan halus juga untuk bagian di sininya, di bagian luarnya. Dan di sini fungsinya ini adalah untuk peredam teman-teman, sebagai peredam. Nah, buat kalian belum mengetahui apa itu peredam, nah peredam itu adalah di mana alat atau spons ini dapat digunakan untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising seperti angin tidak masuk ke audio kita teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi audio yang ditangkap atau suara yang ditangkap itu adalah suara kita saja teman-teman. Jadi terdengar lebih jernih dan juga terdengar lebih jelas dan juga keras teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk fungsi dari si mikrofon Rode ini sendiri. Dan ini juga lumayan panjang banget ya, menyesuaikan dengan di bagian sininya nih. Dan untuk ukurannya juga lumayan besar banget, seperti ini. Kemudian kita taruh dulu, dan ini dia untuk di bagian mikrofonnya. Nah, di sini terdapat lubang-lubang seperti ini teman-teman. Lubang-lubang seperti ini tidak hanya di depan, dan di sini juga ada di bagian belakangnya sini. Kemudian di sini ada untuk jaring kawat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini fungsinya adalah untuk menangkap suara lebih jelas lagi ya teman-teman. Tentunya ini dibuat lubang-lubang seperti ini dan ditambah lagi dengan sebuah peredam ini ya teman-teman. Maka suara yang dihasilkan sudah sangat maksimal dan super duper bagus tentunya teman-teman ya. Nah, jadi mikrofon Rode itu fungsinya itu adalah untuk menjernihkan suara kita ketika membuat video dan juga memperjelas intonasi suara kita juga ya teman-teman, agar lebih detail juga apa yang kita ucapkan terdengar di videonya. Nah, tidak hanya di kamera DSLR, di handphone juga kita bisa gunakan teman-teman. Nah, dengan kabel melingkar seperti ini dan juga jack 3,5 mm. Ini tidak hanya di kamera DSLR ya, tentunya kita bisa gunakan di Android ataupun handphone kita teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian selanjutnya yaitu bagian atas ini. Nah, untuk bagian atas ini, nah bisa kita dorong seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia untuk bagian dalam sini, yaitu baterai yang digunakan adalah baterai kotak seperti ini, tidak seperti baterai jam pada umumnya ya. Ini baterai kotak dan ini harganya di atas 30 ribuan kalau nggak salah, 32 atau 35 ribu, saya juga lupa ya. Dan ini bisa kita temukan di supermarket ataupun minimarket terdekat di rumah kalian. Nah, seperti itu. Kita bisa tutup lagi seperti ini. Nah, jika sudah bunyi seperti itu maka sudah tertutup rapat. Dan di sini juga cara menghidupkannya itu adalah dengan cara ini, kita tarik ke atas saja teman-teman. Dan seperti ini. Nah, jika ini berwarna hijau seperti ini berarti baterainya itu masih fit atau masih dapat digunakan banget ya teman, atau dalam kondisi prima. Dan jika berwarna merah maka baterai yang ada di dalam sini harus diganti teman-teman. Nah, seperti itu ya, karena itu sudah menandakan drop ataupun baterainya sudah tidak layak digunakan lagi. Seperti itu.
Dan kemudian di sini ketika kita menggunakan mikrofon Rode ini untuk merekam audio video kita, ketika kita dikoneksikan ini ke handphone ataupun kamera DSLR, nah ketika kita sudah siap akan merekam, ini harus siap dihidupkan teman, hidupkan terlebih dahulu. Nah ketika sudah dikoneksikan ya, kita sudah masukkan, kemudian ingin merekam, ini harus dihidupkan dulu. Karena jika tidak dihidupkan maka audionya tidak bakalan masuk teman-teman, atau mikrofonnya tidak berguna sama sekali gitu. Nah, jadi harus dihidupkan dulu untuk di bagian tombol power dari si mikrofon Rode ini teman-teman. Nah dengan begitu maka kamera dan juga mikrofon Rode saling koneksi dan mendapatkan hasil suara yang lumayan bagus dan sangat berkualitas lah untuk audionya. Kemudian di sini juga ada penyangga seperti ini, dan ini bisa kita gunakan untuk di bagian tripod bagian bawah teman-teman, seperti ini ya, agar dia bisa diam seperti ini. Nah seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada juga untuk kamera Bipro. Nah untuk kamera Bipro ini namanya adalah Brica Bipro 5 Alpha Edition 4K Mark IIs teman-teman. Nah jadi untuk kamera Bipro ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru yang akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah jadi ketika kita menggunakan resolusi yang besar atau 4K atau Full HD ya istilahnya, jadi semakin besar resolusi yang kita gunakan atau semakin HD hasil dari rekaman videonya, maka semakin besar juga atau semakin cepat habis juga untuk penyimpanannya teman-teman. Nah seperti itu untuk resolusi 4K nya gitu ya. Jadi semakin besar resolusinya maka semakin banyak juga memakan memori kalian atau penyimpanannya. Kemudian di sini juga ada dual LCD screen ya. Yang pertama di sini memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan juga layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci teman-teman, yang berfungsi untuk mempermudahkan dalam pengambilan foto dan video kalian teman-teman. Nah seperti itu ya. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan mikrofon port yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon, berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara video teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian di sini juga untuk LCD bagian belakang sini untuk memonitoring ketika kita sebelum memotret video ataupun foto teman-teman, dan kita juga bisa ngecek hasil videonya dari sini dan juga hasil fotonya dari sini. Kemudian di sini selain untuk mikrofon eksternal, di sini juga ada untuk USB, ada untuk HDMI dan juga ada untuk microSCAR atau memory card-nya teman-teman ya. Nah seperti itu. Kemudian di sini untuk lensanya ini cocok banget untuk kalian yang penyuka panorama ya, karena di sini mirip seperti lens eye. Dan untuk kecekungan atau cembungnya seperti itu yaitu di 170 derajat teman-teman. Jadi lumayan banget untuk cekungnya ya. Pasti kelihatan hasil fotonya menyeluruh seperti itu. Kemudian di sini juga untuk tombolnya ada 4 tombol, 1, 2, 3, 4. Ada tombol WiFi di bagian atas ini, ada juga tombol power on off-nya. Di sini ada untuk memilih atas dan bawah teman-teman. Kemudian di sini juga ada control view and share with WiFi. Nah ini dapat banget kita koneksikan ke ke handphone kita teman-teman dengan satu syarat, yaitu mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu. Nah dengan cara begitu kita dapat mengkoneksikan ini ke handphone kita teman-teman. Nah seperti itu ya.
Kemudian di sini juga ada baterainya. Untuk baterainya ini yaitu namanya adalah Li-ion baterai, yang dimana tulisannya ada Li-ion baterai. Dan daya tahannya itu adalah sampai 1000 mAh, teman-teman. Jadi dengan barang yang lumayan kecil seperti ini, daya tahannya sudah sangat bagus, teman-teman, yaitu sampai 5000 mAh. Nah, bisa kita masukkan lagi. Dan di sini juga kita mendapatkan casing waterproof seperti ini ya, yang bisa kita gunakan untuk nyelam sampai kedalaman 40 meter. Dan untuk Bipro ini juga mendapatkan fitur atau mode photo burst, yang dimana memiliki mode photo burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan, teman-teman. Nah, jadi lumayan sangat fungsional banget ya. Tinggal kita sekali jepret saja, kita dapatkan 10 foto dengan berganti pose. Nah, di sini untuk casing waterproofnya itu terbuat dari plastik, karet, dan juga ada besi-besi seperti ini. Ada 4 tombol juga. Dan di sini kita bisa masukkan seperti ini. Kemudian di sini untuk karetnya ini berfungsi untuk menyangga si Bipro-nya agar tidak berontak dan juga tidak menyebabkan lecet pada bagian LCD belakangnya. Dan di sini juga terdapat karet putih seperti ini, yaitu untuk mendorong udara seperti ini. Kemudian kita tinggal kunci saja. Nah, dan kamera siap untuk digunakan menyelam, teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga kita mendapatkan semacam tongkat ya, teman-teman, atau tongses. Dan di sini ada strapsnya untuk pegangan di jari kita seperti ini. Bisa kita pasang lagi, dan ini bisa kita pegang seperti ini. Dan kita juga bisa memasukkan ininya, teman-teman, ke dalam sini. Dan kita masukkan, kita tinggal eratkan saja seperti ini. Dan kamera pun bakalan siap digunakan, teman-teman. Nah, tinggal kita putar sesuaikan saja seperti ini. Tinggal kita membuat vlog dan juga membuat opening saja, ini sudah dapat digunakan. Nah, jadi untuk harga dari satu Bipro ini adalah di 1.290.000-an ya, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan hasil atau barang yang sudah berkualitas dan bagus seperti ini. Nah guys, jadi di sini untuk mikrofon rodenya bentuknya seperti ini ya. Dan di sini saya bakal menjelaskan dulu apa itu mikrofon rode. Nah, mikrofon rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang dimana memiliki fungsi sebagai alat perekam suara, teman-teman. Penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke juga, teman-teman. Nah, jadi fungsinya seperti itu, sangat beragam banget fungsinya. Tentunya yang pastinya ini dapat digunakan untuk merekam suara kita lebih jernih ya, teman-teman. Intinya seperti itu ya untuk fungsi dari si Bipro ini. Dari si mikrofon rode ini. Kemudian di sini ada juga untuk mikrofon rode ini merupakan mikrofon dengan record layer suspension system, yang dimana dapat kita koneksikan langsung ke kamera DSLR kita, teman-teman. Dan tidak hanya di kamera DSLR, di handphone kita juga bisa kita koneksikan untuk si mikrofon rode ini, teman-teman, agar mendapatkan hasil suara yang lebih jernih lagi. Dan mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus rode untuk menangkap audio yang tinggi ya, teman-teman. Kemudian dilengkapi dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi kamera, teman-teman. Hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera, dan bahkan pada pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang. Dan dibekali dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt, teman-teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan untuk harga dari satu mikrofon ini adalah di 1.400.000-an, teman-teman. Jadi budget yang kalian perlukan itu adalah di 1.500.000, teman-teman. Nah, dengan budget di 1,5 juta kalian sudah mendapatkan satu buah mikrofon rode yang sangat fungsional ini, dan tentunya untuk mendapatkan suara yang lebih jernih dan juga lebih jelas juga, teman-teman, dalam perekaman audio video kalian. Nah, seperti itu.
Kemudian di sini untuk spesifikasinya, yaitu frekuensi range-nya itu adalah 40 sampai 20.000 Hz, teman-teman. Kemudian di sini output impedance-nya adalah 200 ohms. Dan untuk maksimum SPL-nya itu adalah di 134 dB SPL dan 1 kHz 1% THD into 1K load. Kemudian untuk sensitivity-nya adalah min 38.0 dB RE 1 volt Pascal 12.60 MV 94 dB SPL, teman-teman. Kemudian equivalent noise levelnya itu adalah E-weighted 20 dB min A, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk spesifikasinya itu lumayan ribet banget ya kalau disebutin dengan ngomong seperti ini. Dan yang info lebih jelasnya bisa kalian kunjungi saja langsung untuk si website mikrofon Rode ini, teman-teman ya, agar tidak salah informasi. Kemudian saya bakalan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian di mikrofon Rode ini. Dan yang pertama kita bakalan membahas dari yang ujung sini yang lonjong seperti ini ya. Nah, ini bisa kita tarik seperti ini. Nah, kemudian ini adalah sebuah spons ya, teman-teman. Hanya spons yang dimana ukurannya itu lumayan tebal di ketebalan 2,5 cm, teman-teman. Dan di sini juga terdapat cat Rode seperti ini, yaitu untuk si namanya, yaitu brandingnya seperti ini ya, Rode. Kemudian di sini juga lumayan halus juga untuk bagian di sininya, di bagian luarnya. Dan di sini fungsinya ini adalah untuk peredam, teman-teman, sebagai peredam. Nah, buat kalian belum mengetahui apa itu peredam, nah, peredam itu adalah di mana alat atau spons ini dapat digunakan untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising seperti angin tidak masuk ke audio kita, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi audio yang ditangkap atau suara yang ditangkap itu adalah suara kita saja, teman-teman. Jadi terdengar lebih jernih dan juga terdengar lebih jelas dan juga keras, teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk fungsi dari si mikrofon Rode ini sendiri. Dan ini juga lumayan panjang banget ya, menyesuaikan dengan di bagian sininya nih. Dan untuk ukurannya juga lumayan besar banget, nah, seperti ini. Kemudian kita taruh dulu, dan ini dia untuk di bagian mikrofonnya. Nah, di sini terdapat lubang-lubang seperti ini, teman-teman. Lubang-lubang seperti ini tidak hanya di depan, dan di sini juga ada di bagian belakangnya sini. Kemudian di sini ada untuk jaring kawat seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini fungsinya adalah untuk menangkap suara lebih jelas lagi ya, teman-teman. Tentunya ini dibuat lubang-lubang seperti ini dan ditambah lagi dengan sebuah peredam ini, teman-teman. Maka suara yang dihasilkan sudah sangat maksimal dan super duper bagus tentunya, teman-teman ya. Nah, jadi mikrofon Rode itu fungsinya itu adalah untuk menjernihkan suara kita ketika membuat video dan juga memperjelas intonasi suara kita juga ya, teman-teman, agar lebih detail juga apa yang kita ucapkan terdengar di videonya. Nah, tidak hanya di kamera DSLR, di handphone juga kita bisa gunakan, teman-teman. Nah, dengan kabel melingkar seperti ini dan juga jack 3,5 mm. Ini tidak hanya di kamera DSLR ya, tentunya kita bisa gunakan di Android ataupun handphone kita, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian selanjutnya yaitu bagian atas ini. Nah, untuk bagian atas ini, nah bisa kita dorong seperti ini ya, teman-teman. Dan ini dia untuk bagian dalam sini, yaitu baterai yang digunakan adalah baterai kotak seperti ini, tidak seperti baterai jam pada umumnya ya. Ini baterai kotak dan ini harganya di atas 30 ribuan kalau nggak salah. 32 atau 35.000, saya juga lupa ya. Dan ini bisa kita temukan di supermarket ataupun minimarket terdekat di rumah kalian, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita bisa tutup lagi seperti ini.
jika sudah bunyi seperti itu maka sudah tertutup rapat. Dan di sini juga cara menghidupkannya itu adalah dengan cara ini, kita tarik ke atas saja teman-teman. Dan seperti ini. Nah, jika ini berwarna hijau seperti ini berarti baterainya itu masih fit atau masih dapat digunakan banget ya teman, atau dalam kondisi prima. Dan jika berwarna merah maka baterai yang ada di dalam sini harus diganti teman-teman. Nah, seperti itu ya, karena itu sudah menandakan drop ataupun baterainya sudah tidak layak digunakan lagi. Seperti itu. Dan kemudian di sini ketika kita menggunakan mikrofon Rode ini untuk merekam audio video kita, ketika kita dikoneksikan ini ke handphone ataupun kamera DSLR, nah ketika kita sudah siap akan merekam, ini harus siap dihidupkan teman, hidupkan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dikoneksikan ya, kita sudah masukkan, kemudian ingin merekam, ini harus dihidupkan dulu. Karena jika tidak dihidupkan maka audionya tidak bakalan masuk teman-teman, atau mikrofonnya tidak berguna sama sekali gitu. Nah, jadi harus dihidupkan dulu untuk di bagian tombol power dari si mikrofon Rode ini teman-teman. Nah, dengan begitu maka kamera dan juga mikrofon Rode saling koneksi dan mendapatkan hasil suara yang lumayan bagus dan sangat berkualitas lah untuk audionya. Kemudian di sini juga ada penyangga seperti ini, dan ini bisa kita gunakan untuk di bagian tripod bagian bawah teman-teman, seperti ini ya, agar dia bisa diam seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada juga untuk kamera Bipro. Nah, untuk kamera Bipro ini namanya adalah Brica Bipro 5 Alpha Edition 4K Mark IIs teman-teman. Nah, jadi untuk kamera Bipro ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru yang akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi ketika kita menggunakan resolusi yang besar atau 4K ataupun Full HD ya istilahnya, jadi semakin besar resolusi yang kita gunakan atau semakin HD hasil dari rekaman videonya, maka semakin besar juga atau semakin cepat habis juga untuk penyimpanannya teman-teman. Nah, seperti itu untuk resolusi 4K-nya gitu ya. Jadi semakin besar resolusinya maka semakin banyak juga memakan memori kalian atau penyimpanannya. Kemudian di sini juga ada dual LCD screen ya. Yang pertama di sini memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan juga layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci teman-teman, yang berfungsi untuk mempermudahkan dalam pengambilan foto dan video kalian teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan mikrofon port yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon, berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara video teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga untuk LCD bagian belakang sini untuk memonitoring ketika kita sebelum memotret video ataupun foto teman-teman. Dan kita juga bisa ngecek hasil videonya dari sini dan juga hasil fotonya dari sini. Kemudian di sini selain untuk mikrofon eksternal, di sini juga ada untuk USB, ada untuk HDMI dan juga ada untuk microscard atau memory card-nya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk lensanya ini cocok banget untuk kalian yang penyuka panorama ya, karena di sini mirip seperti lens eye. Dan untuk cekungan atau cembungnya seperti itu yaitu di 170 derajat teman-teman. Jadi lumayan banget untuk cekungnya ya. Pasti kelihatan hasil fotonya menyeluruh seperti itu. Kemudian di sini juga untuk tombolnya ada 4 tombol, 1, 2, 3, 4.
ada tombol wifi di bagian atas ini, ada juga tombol power on off-nya. Di sini ada untuk memilih atas dan bawah, teman-teman. Kemudian di sini juga ada control view and share with wifi. Nah, ini dapat banget kita koneksikan ke ke handphone kita, teman-teman, dengan satu syarat, yaitu mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu. Nah, dengan cara begitu kita dapat mengkoneksikan ini ke handphone kita, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada baterainya. Untuk baterainya ini yaitu namanya adalah Li-ion baterai, yang dimana tulisannya ada Li-ion baterai. Dan daya tahannya itu adalah sampai 1000 mAh, teman-teman. Jadi dengan barang yang lumayan kecil seperti ini, daya tahannya sudah sangat bagus, teman-teman, yaitu sampai 5000 mAh. Nah, bisa kita masukkan lagi. Dan di sini juga kita mendapatkan casing waterproof seperti ini ya, yang bisa kita gunakan untuk nyelam sampai kedalaman 40 meter. Dan untuk Bipro ini juga mendapatkan fitur atau mode photo burst, yang dimana memiliki mode photo burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan, teman-teman. Nah, jadi lumayan sangat fungsional banget ya. Tinggal kita sekali jepret saja, kita dapatkan 10 foto dengan berganti pose. Nah, di sini untuk casing waterproofnya itu terbuat dari plastik, karet, dan juga ada besi-besi seperti ini. Ada 4 tombol juga. Dan di sini kita bisa masukkan seperti ini. Kemudian di sini untuk karetnya ini berfungsi untuk menyangga si Bipro-nya agar tidak berontak dan juga tidak menyebabkan lecet pada bagian LCD belakangnya. Dan di sini juga terdapat karet putih seperti ini, yaitu untuk mendorong udara seperti ini. Kemudian kita tinggal kunci saja. Nah, dan kamera siap untuk digunakan menyelam, teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga kita mendapatkan semacam tongkat ya, teman-teman, atau tongses. Dan di sini ada strapsnya untuk pegangan di jari kita. Seperti ini. Bisa kita pasang lagi, dan ini bisa kita pegang seperti ini. Dan kita juga bisa memasukkan ininya, teman-teman, ke dalam sini. Dan kita masukkan, kita tinggal eratkan saja seperti ini. Dan kamera pun bakalan siap digunakan, teman-teman. Nah, tinggal kita putar sesuaikan saja seperti ini. Tinggal kita membuat vlog dan juga membuat opening saja, ini sudah dapat digunakan. Nah, jadi untuk harga dari satu Bipro ini adalah di 1.290.000-an ya, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan hasil atau barang yang sudah berkualitas dan bagus seperti ini. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan tentang mikrofon Rode-nya, teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Yoli Musik, teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.